Yang ketiga, ada wali yang menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya dengan cara melakukan, menzahirkan hal-hal yang membuat orang mencelaknya, disebut wali malamatiyah. Ini tersebut dalam kitab Imam Ahlus Sunnah Al-Imam Suhrawardi, kitabnya Awariful Ma'arif, murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang disepakati ketasawufannya, kesufiannya. Malamatiyah ini, kalau dia ketemu dengan orang yang satu channel dengannya, baru dia tunjukkan baju kewaliannya. Tapi kalau di depan orang-orang biasa kayak kita-kita ini, dia tunjukin yang aneh-aneh, Pak, yang kira-kira kita nggak akan mengira kalau dia menyimpan ma'rifatullah di kolbunya. Masa si wali begini gitu, masa si wali pakai celana pendek misalnya gitu, Pak. Itulah kalam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Ibnu Athaillah, subhana man satara sirral khususiyah bizuhuri al-bashariyah. Sungguh hebat Allah, Allah sembunyikan agen-agen ma'rifatnya dalam rupa sisi manusiawi. Kadang pedagang kelontong, mungkin dia seorang sopir angkot, sopir Grab, siapa tahu, wallahu alam. Bukan berpenampilan kayak kiai, kayak ustadz. Jadi kalau wali sufi mirip sama kiai. Kalau majzub, ya suka-suka dia abrakan. Wali malamatiyah seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan maksiat, Pak, di depan Nabi Musa, benar nggak? Maka antum nggak akan kuat ketemu wali malamatiyah, bisa kafir, mending nggak ketemu. Masalahnya di akhir zaman begini, wali-wali ini kan susah diketahui, dan besar kemungkinan wali al-ghaus di akhir zaman nanti malamatiyah. Nabi Musa aja gagal, Pak, tapi dianggap berhasil dengan syafaat dari Allah. 3 kali dia ingkar, bener gak? Nabi Musa bisa ingkar, loh kita siapa? Kita bukan Nabi Musa. Kalau Allah tidak menakdirkan kita bisa terima, tidak membantu rohani kita, kita bisa nggak kenal tuh sama wali malamatiyah ini. Wali malamatiyah ini punya trauma dengan iblis. Iblis itu dulu namanya Azazil, bertambah ilmu ma'rifatullah karena dia beramal ribuan tahun, bertambah ujub. Dia merasa mendapatkan pengetahuan, bertambah ujubnya, bertambah sombongnya. Supaya tidak terjadi itu, supaya orang tidak mengkultuskan dia, wali malamatiyah ini menghancurkan karakter-karakter sisi kesolehannya, supaya orang nanti menghujatnya. Di saat ada orang menghujatnya, disitulah dia kemudian tidak ujub. Itu malamatiyah. Itu bukan sufi loh ya. Jadi yang sufi yang pertama aja. Kecuali si malamatiyah sudah diperbaiki oleh Allah lahirnya, baru dia nanti persis kayak sufi. Kapan itu kita nggak tahu ya. Dan di akhir kata Imam Zarruq, definisi sufi ini, tasawuf itu banyak. Tablugh nahwal alfain, beda imam, beda pengalaman. Kira-kira ada sekitar 2000 definisi tasawuf. Namun semuanya berpulang kepada satu hal, as-sidqut tawajjuh ilallah, kesungguhan, kejujuran, kebenaran bertawajuh menghadapkan diri kepada Allah. Jadi itulah awal dari doa iftitah, wajjahtu wajahiyah. Itulah tasawuf. Supaya mencapai wajah itu bisa jutaan cara. Itulah namanya tarekat sufi. Jadi tarekat sufi itu bagaimana koneksi si hamba saat mengatakan wajah itu wajahiyah. Tadi waktu baca doa iftitah nyambung nggak kepada Allah? Enggak kan? Karena belum punya torikotnya, ya, belum punya sidqut tawajuh. Lisannya ngomong, kolbunya nggak ngikut. Yang disebut sidik, lisan mengatakan wajah tuh,
kolbunya langsung berkiblat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan itu, kata beliau, apapun kata orang tentang kezindikan tasawuf itu bersumber dari kebodohan mengenai hakikat tasawuf. Ya, jadi tolong sama-sama kita luruskan pemahaman ini.